warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Reni Marlina. Oke guys, balik lagi nih ya di channel YouTube aku. Insya Allah pada kesempatan kali ini aku bakalan sharing lagi nih ya ke teman-teman Eksyar, khususnya mengenai belajar Eksyar yuk. So stay tune terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Nah teman Eksyar, langsung aja di video kali ini aku bakalan sharing lagi nih ya lanjutan dari video-video aku sebelumnya, yaitu mengenai inspirasi judul ekonomi dan keuangan syariah gitu ya, part 2. Nah karena berhubung video aku yang sebelumnya itu sempat viral sampai banyak yang tonton gitu ya, sampai 10.000 kali, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan insya Allah di video kali ini aku bakalan sharing lagi nih ya ke teman-teman Eksyar khususnya, dan kita semua yang masih kebingungan atau kesulitan dengan judul skripsi. Di video-video aku sebelumnya aku sempat sampaikan gitu ya, bahwasannya dalam penulisan karya ilmiah, tugas akhir, jangan terpaku ke dalam judul, tapi case atau problem yang akan kita teliti. Nah di video kali ini aku bakalan sharing beberapa judul yang semoga bisa bermanfaat nih ya bagi teman-teman semua. Nah yang pertama adalah mengenai zakat. Nah ini aku mau kasih rekomendasi. Yang pertama adalah analisis penghimpunan dana ZIS dan variabel makroekonomi terhadap tingkat kemiskinan di kota atau di kabupaten A, B, atau C gitu ya, terserah subjeknya teman-teman dapat disesuaikan dengan daerah atau tempat teman-teman teliti, atau mau meneliti secara nasional juga itu nggak jadi masalah kalau teman-teman sanggup dengan pengumpulan data-data nantinya. Nah di sini ada dua variabel. Yang pertama adalah penghimpunan dana ZIS dan variabel makroekonomi. Terlepas dari itu, variabel yang kedua, variabel makroekonomi, teman-teman boleh ganti, misalkan mau diganti dengan variabel lain, misalkan bukan tentang makroekonomi, juga itu tidak jadi masalah gitu ya. Kalau untuk penulisan tugas akhir dapat disesuaikan dengan basic teman-teman. Inspirasi yang kedua nih teman-teman ya, inspirasi judul ekonomi dan keuangan syariah yang kedua yaitu mengenai UMKM. Nah ini teman-teman yang suka dengan dunia pelaku bisnis gitu ya, dengan dunia bisnis wirausaha nih, ini cocok banget nih. Contohnya adalah analisis usaha mikro kecil menengah atau UMKM, perkembangannya terhadap setelah dan sebelum mendapatkan pembiayaan dari perbankan atau BPRS syariah misalkan, atau dari bank syariah gitu ya. Nah ini cocok banget ya, ini semacam kayak komparasi gitu ya, bagaimana si UMKM ini sebelum mendapatkan pembiayaan dari suatu perbankan dan setelah mendapatkan pembiayaan dari suatu perbankan syariah, baik itu bank syariah umum ataupun lembaga keuangan mikro syariah seperti BPRS, kayak gitu ya teman-teman. Ini cocok banget nih. Jadi nanti luang lingkup pencarian datanya ini bisa secara secara global juga gitu ya. Namun kalau ingin mengkerucut lebih kecil, teman-teman bisa teliti UMKM-nya lebih spesifik, misalkan UMKM apa di kota apa. Nah jadi nanti si UMKM itu yang tentunya telah mendapatkan atau telah mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah. Ketiga ini mengenai sumber daya insani nih ya, lebih kepada SDM ataupun karyawan yang ada di suatu perbankan syariah atau lembaga keuangan mikro syariah. Contohnya adalah tingkat pemahaman misalkan karyawan bank syariah A terhadap pembiayaan mudoroba, pembiayaan musyarakah gitu ya, mohon maaf, terhadap kualitas pelayanan perbankan di bank apa gitu ya, atau bank syariah atau lembaga keuangan syariah apa. Ini cocok banget bagi teman-teman yang memang senang dengan dunia sumber daya insani, dunia HR gitu ya, apalagi di keuangan syariah, gimana sih karyawan-karyawan perbankan syariah ini. Nah, ini cocok banget kalau misalkan mau diteliti ya. Jadi bisa diteliti dari sisi pertama, variabel yang pertama itulah tingkat pemahaman gitu ya, kemudian terhadap kualitas pelayanan gitu ya, pelayanan perbankan syariah. Nah biasanya karyawan-karyawan
yang cocok gitu ya untuk dijadikan objek penelitian itu biasanya di frontliner ya, karena frontliner atau misalkan marketing gitu itu kan yang bertentangan langsung dengan nasabah gitu biasanya. Tapi terlepas dari itu, monggo nanti dapat disesuaikan dengan kemampuan teman-teman dalam mencari objek penelitian ataupun case yang ada di suatu perbankan syariah tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu bagi teman-teman HR khususnya yang menyukai dunia manajemen resiko, compliance, atau suka bersinggungan dengan fikih, muamalah gitu ya, fikih muamalah atau maqasid syariah, ini cocok banget nih. Contohnya manajemen resiko pembiayaan mudharabah atau musyarakah pada bank syariah atau lembaga keuangan mikro syariah A gitu ya. Dalam perspektif ini banyak banget perspektifnya. Salah satu contohnya bisa teman-teman ambil yaitu dari perspektif SWOT gitu ya. Jadi nanti judulnya manajemen resiko pembiayaan mudharabah atau musyarakah pada misalkan perbankan syariah A gitu ya, dengan perspektif SWOT gitu ya, atau SWOT ini familiar banget, aku rasa teman-teman paham gitu ya mengenai perspektif SWOT ini. Nah, mungkin itu dulu dari aku, sedikit gambaran inspirasi judul skripsi ekonomi dan keuangan syariah yang bisa teman-teman ya sedikitnya bisa teman-teman ambil gitu ya, hal-hal yang positifnya. Tapi tadi balik lagi aku sampaikan bahwasannya dalam penulisan tugas akhir jangan terpaku ke judul tapi ke case ataupun basic teman-teman bidangnya ini cocoknya di mana. Jadi jangan sampai teman-teman udah dengan PD-nya ambil bidang misalkan suka dengan dunia zakat, tapi ternyata teman-teman masih kurang pede nih dengan dunia zakat itu sendiri. Teman-teman bisa beralih ke biasanya kan kalau udah kitanya suka nih ya terhadap suatu objek gitu ya atau suatu permasalahan, insya Allah gitu dalam penulisan juga akan lebih gampang dan lebih mudah. So buat teman-teman yang mau sharing ke aku mengenai hal-hal yang tadi aku sebutkan di atas, monggo silahkan bisa tulis di kolom komentar. Semoga aku bisa segera membalasnya dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dari aku mungkin cukupan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.